Shalom teman-teman sekalian, senang sekali pagi ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan rohnya menyertai setiap kita. Mari kita datang membawa seluruh beban diri kita kepada Tuhan. Kita membawa segala pergumulan hidup dan diri kita ke hadapan Tuhan. Di dalam ibadah ini Tuhanlah yang mengundang kita dan Ia hadir bersama-sama dengan kita. Ibadah ini kita mulaikan di dalam nama Allah Tritunggal. Allah Bapa, pencipta alam semesta, pencipta setiap kita, Allah Putra, yang berkorban di atas Kalvari menebus hidupmu dan hidupku. Dan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap detik hidup kita. Dalam nama Allah Tritunggal itu, kita datang dan kita mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Amin. Teman-teman, bersyukur kalau pada hari ini kita bisa kembali beribadah walaupun di rumah masing-masing, tapi biarlah kita punya kerinduan yang sama untuk datang menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Kita mau bawa pujian ini hanya bagi kemuliaannya. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Leave my worries on the floor and let my faith be strong as I'm covered by your grace abound and love so strong. Down my life to honor and worship in this place, and I'm down on
Tuhan, terima kasih atas kesempatan-Mu pada hari ini kami bisa kembali beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau sekarang kami ingin memulai ibadah ini, kiranya Engkau yang mau memberkati jalannya ibadah ini agar dapat berjalan dengan baik, agar semuanya ini juga bisa memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau burung di langit yang tak menabur masih diberi makan oleh Bapa kita, bukankah kita, anak-anaknya yang diberi jaminan rencana yang terbaik, tak seharusnya khawatir akan hari esok. Teman-teman, dalam situasi dan kondisi apapun, kita mau belajar, percaya, dan bersandar kepadanya. Ku pandang rumput di langit yang tak menabur, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Ku lihat rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir karena ku mengenal Bapa di surga, tahu semuanya ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya akan ditambahkan kepadaku. Kulihat rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir karena ku mengenal Bapa di surga, tahu semuanya ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya akan ditambahkan. Aku tidak khawatirkan hari esok, ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya akan ditambahkan kepadaku. Teman-teman, nggak terasa sudah memasuki hampir 2 tahun sejak pandemi ini berlangsung. Mungkin ada di antara kita yang pernah melewati pergumulan atau mungkin sedang menghadapi pergumulan dalam studi, pekerjaan,
maupun relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan bahkan mungkin kita juga kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita tahu nggak mudah melewati itu semua. Dan muncul banyak pertanyaan dari diri kita, kenapa kita harus diberikan cobaan dan pergumulan yang sebegitu rupa. Tapi kita harus ingat bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita nggak akan lepas dari campur tangan Tuhan dan rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Seperti yang ditulis di Yesaya 29 ayat 11, bahwa Tuhan tahu rancangan apa yang ada padanya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk membawa hari depan yang penuh harapan bagi setiap kita. Dalam menghadapi pergumulan dan situasi apapun, Tuhan gak akan membiarkan kita sendiri, karena Ia mengerti dan peduli setiap persoalan yang kita hadapi. Teman-teman, sebelum menaikkan beberapa pokok doa, kita mau menaikkan sebuah pujian, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mengucap syukur
kalau pada hari ini kami bisa kembali beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan setelah seminggu kami beraktivitas. Ya Tuhan, kalau sekarang ada di antara kami yang sedang menghadapi pergumulan dalam studi kami ya Tuhan, Engkau yang tolong berikan kami hikmat dalam menjalani studi kami, berikan kami semangat belajar yang tinggi, khususnya dalam masa pandemi sekarang ini ya Tuhan. Berikan kami juga integritas dalam menjalani masa-masa studi kami ya Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang menghadapi pergumulan dalam pekerjaan dan ekonomi, Kau yang tolong kiranya cukupkan dan berkati kami, karena kami percaya bahwa pertolongan-Mu akan datang tepat pada waktunya ya Tuhan. Juga untuk teman-teman kami yang harus kehilangan orang yang mereka kasihi karena pandemi ini, kiranya Engkau yang mau tolong berikan mereka kekuatan dalam menjalani hari-hari mereka, berikan mereka pengharapan yang baru setiap harinya agar mereka juga bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja dan komunitas kami ya Tuhan. Kau yang memberkati setiap hamba Tuhan, majelis, jemaat, dan para aktivis, kiranya Kau memberkati mereka, berikan mereka hati yang mau melayani-Mu, agar gereja ini juga bisa memuliakan nama-Mu saja dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Tak lupa kami juga mau berdoa bagi negara kami, Indonesia, karena Engkau yang mau memberkati khususnya dalam menghadapi pandemi ini, berikan pemimpin-pemimpin negara kami hikmat dan kekuatan dalam membuat keputusan-keputusan ya Tuhan, agar kiranya melalui kebijakan yang mereka buat juga bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan pandemi ini juga bisa segera berakhir ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu kami ini terbatas ya Tuhan, tapi kiranya Engkau yang mau tutup bungkus kami dalam kuasa dan darah-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami mau berdoa. Amin. Teman-teman, mungkin selama pandemi ini secara tidak sadar kita banyak mendukakan hati Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Tapi sekarang kita mau datang dengan segala kerendahan hati. Kita mau datang memberikan diri kita untuk diubahkan. Kita mau diperbaharui hidup kita agar bisa seturut dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan sebuah pujian berkenan bagi-Mu. Hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang
kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan setiap kami, ya Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Shalom semuanya. Sungguh senang hari ini kita tetap boleh datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun kondisi belum seperti yang kita harapkan. Tapi kita tetap bersyukur bagaimana kasih karunia Tuhan menopang, menolong hidup kita sampai dengan saat ini. Saya mengundang setiap kita boleh tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kalau kami boleh hidup sampai saat ini, kami percaya itu anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan, kami rindu di tengah-tengah anugerah demi anugerah yang senantiasa Engkau berikan, Engkau tambahkan, selalu baru setiap pagi. Kami boleh juga meresponinya dengan tepat. Maka itu saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Supaya sungguh-sungguh hidup kami boleh diubahkan oleh Engkau sendiri. Tuhan, tolonglah setiap kami, hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, kiranya Engkau boleh pakai menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menyatakan segala kebenaran Tuhan. Dan bekerjalah Tuhan ketika kami semua mendengarkan firman Tuhan ini, diuraikan dan disampaikan. Bekerjalah di dalam hati setiap kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan, kami bukan cuma mendengar, tapi kami boleh memberikan respon tanggapan kami yang tepat, sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan hidup kami seluruhnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Rekan-rekanku, saya undang kita untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama satu ayat firman Tuhan yang dugaan saya mayoritas orang sudah menghafal.
bagian firman Tuhan ini. Yang terambil dari kitab Roma, pasal 12, ayat yang kedua. Roma 12, ayat yang kedua. Nah, bagi kita yang sudah menghafal, saya tetap mengajak kita untuk boleh membuka Alkitab kita. Apalagi yang belum menghafal, saya tetap mendorong kita boleh membuka Alkitab kita. Tidak mengandalkan apa yang akan tertulis di dalam layar kaca rekan-rekanku, tapi mari kita menyimaknya di dalam Alkitab kita masing-masing. Roma 12 ayat yang kedua. Saya undang kita baca sama-sama yuk, dari tempat kita masing-masing. Roma 12 yang kedua, ayat kedua. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya ulangi sekali lagi untuk kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rekan-rekanku, tema kita hari ini adalah The Power of Change, kuasa perubahan. Nah, berbicara tentang perubahan, saya mengajak kita melihat beberapa fakta berikut ini. Yang pertama, yaitu banyak orang menginginkan perubahan terjadi dalam kehidupannya. Banyak orang ingin berubah. Dan itu mungkin juga termasuk kita yang sedang mendengarkan akan renungan ini. Tetapi, dari sekian banyak orang yang ingin berubah, sedikit orang saja yang betul-betul mempersiapkan perubahan tersebut. Sebagai contohnya yaitu setiap kali kita menutup tahun dan memulai tahun yang baru. Bukankah kita seringkali ingin berubah? Bukan cuma sekedar kita ingin kondisi itu berubah, tetapi kita pun berharap kita juga mengalami pertumbuhan, progres menjadi orang yang lebih baik. Studinya menjadi lebih baik lagi, usahanya bisa dikerjakan dengan lebih sungguh lagi. Kita ingin perubahan-perubahan itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita ingat berapa banyak di antara kita yang bukan cuma sekedar mengharapkan, tapi betul-betul kita mencoba mempersiapkan. Bagaimana ya caranya supaya tahun depan ini studi saya betul-betul mengalami peningkatan? Bagaimana ya caranya ya supaya tahun depan ketika saya berjuang di dalam pekerjaan saya, hasilnya itu lebih terlihat dengan lebih baik lagi. Seringkali kita cuman mengucapkan wish, harapan, tanpa kita sungguh-sungguh mempersiapkan bagaimana perubahan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Atau contoh yang mungkin lebih sehari-hari, bukan terjadi setahun sekali, yaitu ada banyak orang yang mau berubah, mau menjadi lebih komit baca Alkitab setiap hari, mau melakukan saat teduh. Bukankah saya percaya di gereja kita, itu hal yang ditekankan. Itu hal yang kemudian selalu diupayakan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali komitmen atau keinginan kita untuk bisa bersaat teduh setiap hari itu bukankah tidak mudah untuk dieksekusi. Kita nggak punya strategi, kita nggak punya cara untuk mempersiapkan bagaimana supaya setiap hari saya bisa punya waktu yang khusus untuk saya berjumpa dengan Tuhan, menikmati Dia di dalam hadirat-Nya. Dan kemudian saya mengenal Dia, belajar lebih mengasihi Dia, lebih dan lebih lagi. Bukankah seringkali itu yang tidak kita persiapkan? Itulah fakta yang pertama. Sementara fakta yang kedua, yaitu orang-orang yang sudah mempersiapkan perubahan, itu belum tentu menghasilkan perubahan. Jadi jangankan orang-orang yang tidak mempersiapkan, bahkan yang sudah mempersiapkan pun belum tentu bisa mempunyai hasil. Belum tentu bisa berubah. Sebagai contoh, bukankah ketika seseorang sudah mempersiapkan, saya setiap kali bangun tidur nih, saya akan ambil waktu setengah jam sampai 1 jam untuk kemudian saya berdoa, saya membaca firman Tuhan. Saya tidak akan pegang handphone dulu, saya tidak akan kemudian lakukan aktivitas yang lain dulu. Saya komit nih, saya prepare. Saya bangunnya lebih pagi supaya apa? Supaya menghindari kemudian kesibukan, supaya menghindari keramaian suasana di dalam rumah. Kita sudah prepare berbagai macam strategi, tidur malamnya dipercepat dan lain sebagainya. Tapi kalau tanya berhasil tidak? Ya, saya yakin dan percaya jawabannya pasti ada yang berhasil. Tapi kalau ditanya apakah selalu berhasil? Bukankah jawabannya ya tidak. Padahal sudah dipersiapkan, tapi belum tentu membuahkan. Atau contoh yang lain yaitu ketika seseorang itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu yang buruk.
dan mau diubah. Sebut saja kebiasaan melihat pornografi. Ada begitu banyak orang yang terikat dengan pornografi dan mau berubah. Dan kalau ditanya, punya strategi enggak? Oh, punya strategi. Yaitu apa? Menghindari kemudian di tempat-tempat sendiri pakai alat. Walaupun sekarang rasanya itu kelihatannya sudah tidak relevan lagi ya. Semua orang melihat gawainya masing-masing di tempatnya masing-masing dan bisa jadi tidak peduli satu dengan yang lain. Atau kita punya strategi, misalnya adalah kita setiap kali mau membuka hal seperti itu, kita akan telepon teman KTB kita telepon pembina kita, untuk kemudian meminta mendoakan kita. Kita mencoba untuk kemudian tidak mengarahkan diri kita melihat hal tersebut. Ketika sudah waktunya kita sadar, ini nih waktunya di mana saya sering tergoda ini. Maka saya harus jaga-jaga, mulai kemudian kita lakukan berbagai macam cara, entah itu dengan olahraga, entah itu dengan baca Alkitab, entah itu dengan nonton YouTube, puji-pujian, praise and worship, ibadah. Kita coba lakukan semua hal itu. Tapi kalau boleh jujur, apakah selalu berhasil? Bukankah jawabannya adalah tetap tidak pasti berhasil? Maka disitulah kita tahu perubahan itu bukan hal yang mudah. Berubah itu adalah hal yang sulit. Dan fakta yang ketiga, dari yang berhasil berubah itu pun, umumnya yang berubah itu hanya hal-hal yang bersifat superficial, bersifat hal-hal yang nampak, bukan perubahan yang ada di dalam dan yang mendasar. Ketika saya berbicara tentang hal-hal yang superficial, jangan pernah bayangkan itu cuma sekedar urusan pakaian yang bisa diganti kapanpun, atau itu bicara soal urusan mode rambut yang bisa diganti juga kapanpun. Bukan hal seperti itu. Hal superficial itu seperti apa sih? Saya berikan 2 contoh. Yang pertama yaitu hal ini. Kalau boleh ditanya dan coba diresponi secara personal saja ya. Ganti pacar itu sulit atau tidak? Yang di sini sudah pacaran perlu menjawab. Yang sudah nikah sudah tidak relevan ya. Nggak perlu ikut-ikutan menjawab ya. Sudah nggak bisa. Anda sudah memutuskan dan nggak bisa berubah lagi. Yang belum menikah, ini kesempatan untuk memikirkan. Ganti pacar itu sulit atau tidak? Maka saya percaya jawabannya adalah, oh sulit lah. Kalau ada yang jawab mudah, saya percaya itu antara Anda halu, atau memang Anda ini tipe orang yang bisa dikatakan playboy, playgirl, ya, sehingga memang belum pernah sungguh-sungguh merasakan apa itu cinta. Wah, kalau saya bicara cinta kan kita semua bisa paham ya. Kalau orang sudah sungguh-sungguh pernah jatuh cinta, maka mengganti orang yang kita cintai itu tidak mudah. Maka itu alasan kenapa setiap kali putus cinta itu selalu menyakitkan. Tetapi bukankah kita juga mengakui bahwa itu bisa dilakukan? Bukan tidak bisa, bukan mustahil dilakukan. Walaupun sulit, tapi itu bisa dilakukan. Kenapa kok bisa dilakukan? Karena begini, pada umumnya ketika kita itu mencari pasangan, kita itu mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria kita. Sehingga kriteria kita ini kan tidak berubah. Kriteria kita ya dari dulu begitu-begitu saja. Saya suka, sebagai laki-laki, suka perempuan, itu pasti ya. Perempuan yang seperti apa? Oh, perempuan yang rambutnya panjang. Perempuan yang lebih kurus daripada saya, gitu ya. Maka itu alasan kenapa saya berusaha tetap gemuk, gitu ya. Supaya kalau istri saya semakin gemuk pun, saya tetap merasa istri saya lebih kurus daripada saya, ya. Nah, itu guyonan yang nggak berarti, ya. Tapi kita tuh punya kriteria-kriteria tertentu yang kita itu pikirkan. Dan itu yang senantiasa menjadi kayak apa ya? Gambaran ideal pasangan yang kita itu inginkan. Sehingga ketika ada satu orang yang cocok, mayoritas itu cocok, kita bisa katakan saya suka dengan dia. Tetapi ketika orang itu pun lalu dengan berbagai macam alasannya, toh kita masih bisa menemukan orang lain yang juga bisa mengisi kecocokan-kecocokan tertentu di dalam kriteria yang kita harapkan dan inginkan tersebut. Sehingga kalau ditanya, ya sebenarnya orang ini cuma superficial. Karena yang lebih esensi adalah kriteria kita ini. Ini yang tidak berubah. Betul kan ya? Ini tidak berubah. Orang bisa berganti, tapi kriteria ini umumnya tidak akan berganti secara signifikan. Bisa ada adjustment, tapi tidak berganti secara signifikan. Atau contoh yang kedua,
orang itu bisa berubah keyakinan, bisa pindah agama. Dan memang pernah ada orang yang cerita bahwa dia itu pindah keyakinan dari keyakinan yang lama, kemudian ceritanya dia masuk ke dalam agama Kristen. Dan ketika dia bercerita dengan antusias. Kenapa dia mau mengikut Kristus? Yaitu apa? Karena dia mendengar kalau mengikut Kristus, maka dia itu akan mendapatkan berbagai macam kesuksesan. Dia akan mendapatkan berbagai macam keuntungan. Dia akan bisa mendapatkan ini dan itu dan berbagai macam hal. Sehingga di dalam hal ini, bagi orang seperti ini, Tuhan itu bisa diganti-ganti. Boleh kali ini Tuhannya yang ini. Boleh lain kali Tuhannya yang itu. Karena itu bukan yang esensi. Bukan yang mendasar. Itu cuma superficial. Yang esensi itu apa? Yaitu keinginan dan kerinduan yang menggebu-gebu untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan harta, kesuksesan, dan kekayaan. Dan yang keempat, fakta yang keempat, yaitu ketika kita diminta oleh firman Tuhan untuk berubah, maka kita bukan membicarakan sesuatu hal yang hanya di luar, tetapi membicarakan sesuatu hal yang sangat esensial yang ada di dalam. Yaitu apa? Perubahan dari dalam yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Perubahan seperti apakah yang diinginkan? Yaitu diubahkan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Itulah perubahan yang harusnya terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Dan itu perubahan yang sangat fundamental, sangat esensial, sangat mendasar di dalam kehidupan setiap kita. Itu bukan yang superficial. Artinya apa menjadi serupa dengan Kristus? Yaitu pikiran kita, hati kita, perasaan kita menjadi sama dengan Yesus Kristus. Bukankah itu yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Yang artinya apa? Bersedia untuk menanggalkan segala keinginannya. Dan kemudian mengambil segala keinginan Tuhan. Menjadikannya sebagai kerinduan dan keinginan dan harapan terjadi dalam kehidupannya. Apa yang Kristus pikirkan, itu yang juga kita pikirkan. Apa yang diinginkan oleh dia, itu yang juga kita inginkan. Apa yang dicintai oleh dia, itu yang juga kita cintai. Bukankah itu perubahan yang harusnya terjadi dalam kehidupan orang Kristen? Dan itu artinya perubahan yang juga perlu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita tahu membicarakan 3 hal di awal saja, itu bukan hal yang mudah. Apalagi ini sifatnya spiritual, sifatnya rohani. Maka saya percaya tanpa anugerah dan pertolongan dari Tuhan, kita tidak mungkin berubah. Saya tidak berkata bahwa cuma sekedar sulit kali ini. Yang tadi 3 di awal saya katakan itu sulit, tapi bisa. Tetapi di bagian yang keempat saya mau katakan, itu bukan sekedar sulit, itu mustahil untuk terjadi dalam kehidupan kita. Untuk bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Atau dengan kata lain, kalau mau berkata terus terang dengan jujur, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak mungkin berubah seperti yang firman Tuhan itu inginkan. Kita tidak bisa berubah sebagaimana yang Tuhan itu tuntut dengan segala kekuatan diri kita sendiri. Itu mustahil untuk terjadi. Nah, maka rekan-rekanku, mungkin sebagian di antara kita bertanya-tanya, kalau begitu, buat apa kita bahas the power of change? Untuk apa kita bahas tentang perubahan? Apakah kita tuh tetap perlu menginginkan berubah? Padahal kita sudah tahu bahwa berubah itu sesuatu hal yang bukan cuma sekedar sulit, tapi perubahan yang dituntutkan dan yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita, itu mustahil untuk kita kerjakan. Apakah kita masih perlu untuk mengharapkan, mendambakan, dan menginginkan perubahan itu terjadi? Jikalau itu yang kita tanyakan, maka saya ingin menjawab. Hari ini jawabannya adalah ya. Saya ulang lagi dengan posisi sekarang saya menghadap kamera. Kalau itu pertanyaan kita, apakah memang kita masih perlu menginginkan dan mendambakan perubahan terjadi dalam kehidupan kita? Maka jawaban saya adalah ya. Kita tetap harus menginginkan dan mendambakan perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Meskipun itu mustahil kita sendiri mengerjakannya. Nah, kalau demikian yang jadi pertanyaan adalah, apa yang menjadi alasan kita tetap mendambakan perubahan? Kalau kita itu bukan cuma sekedar sulit, tapi mustahil
untuk mengerjakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama alasannya yaitu karena Allah itulah yang menginginkan perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Dia bukan cuma sekedar menginginkan perubahan itu, tetapi dia juga yang akan mengerjakan perubahan tersebut di dalam dan melalui kehidupan setiap kita. Saya ulangi, kenapa kita tetap perlu merindukan perubahan terjadi, meskipun kita tahu kita nggak mungkin bisa mengerjakannya. Alasannya, yaitu karena Allah lah yang menginginkan perubahan itu terjadi. Bukan cuma sekedar menginginkan, sehingga kemudian dia menuntut kita berubah. Nah, kalau seperti itu memang nggak make sense sih. Allah menuntut, padahal kita nggak sanggup, ya jelas kita nggak mungkin melakukannya. Tetapi dia yang menginginkan, dia pula lah yang kemudian mengerjakannya di dalam kehidupan setiap kita. Maka ketika kita membaca bagian Roma 12 ayat yang kedua, sebenarnya terjemahan yang lebih tepat ayat ini adalah demikian. Jangan jadi serupa dengan dunia, tetapi hendaklah kamu senantiasa diubahkan menurut pembaharuan budi. Kalau kita perhatikan di terjemahan LAITB, bentuknya itu terkesan kita yang melakukan. Tapi berubahlah, seolah-olah ini sebuah perintah. Kita ini yang harus berubah. Tetapi sebenarnya ini adalah bentuk pasif. Hendaklah kita senantiasa diubahkan. Sehingga hal ini memberitahu kita bahwa perubahan itu bukanlah karya kita pertama-tama. Tapi perubahan itu adalah justru pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena memang dia menginginkan kita senantiasa berubah. Sehingga ketika kita tahu bahwa perubahan itu merupakan pekerjaan Allah, maka saya percaya tidak ada yang sulit, bukan, bagi Allah. Memang bagi kita mustahil. Sama seperti keselamatan bagi kita mustahil untuk kita mengerjakan. Tapi bukankah apa yang mustahil bagi manusia justru Allah sanggup kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Allah sanggup menyelamatkan kita, bahkan dengan cara yang sangat ajaib dan luar biasa, melalui kedatangan Yesus Kristus, melalui pengorbanan di atas kayu salib, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Maka demikian juga saya yakin dan percaya Allah juga sanggup melakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupan setiap kita. Allah sanggup. Apalagi, Roma 12 ayat 1 sudah mengingatkan kita akan besarnya kasih yang Allah itu berikan dalam kehidupan kita. Maka itu dikatakan, hai saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah atau demi anugerah Allah. Anugerah yang seperti apa? Anugerah yang sudah dijabarkan dalam Roma 1 sampai Roma 11. Anugerah yang diberikan kepada orang-orang berdosa, orang-orang yang tahu kebenaran tapi justru menindas kebenaran tersebut. Dan bukankah itu adalah kita? Bukankah kita seringkali tahu kebenaran? Tapi bukankah sebagaimana pepatah yang seringkali digunakan untuk menunjukkan pemberontakan kita, peraturan itu ada untuk dilanggar. Kita tahu kebenaran, tetapi justru kita menolak kebenaran tersebut. Dan kita menggantikannya dengan hal yang lain. Bukankah pereduksian kebenaran mulai terjadi? Orang mulai menggantikan apa yang dulu dianggap dan dipercaya benar. Dikatakan, oh sudah kuno. Itu sudah tidak perlu lagi dipercayai. Sehingga kita sekarang bisa mengambil kebenaran-kebenaran kita sendiri. Dan kebenaran-kebenaran yang kita sukai sendiri. Orang banyak menurunkan standar kebenaran. Dan itulah dosa di mata Allah. Dan kalau kita melihat, sebenarnya kita ini bukan keturunan Yahudi. Di mana Yesus Kristus datang, Yesus Kristus menyatakan karyanya, kita bukan bagian dari orang-orang Yahudi. Tetapi kita ini adalah orang-orang Indonesia. Sehingga kita ini adalah orang-orang non-Yahudi. Yang sebenarnya jauh daripada keselamatan itu. Tapi bukankah yang jauh itu Allah sanggup tangkap, Allah sanggup raih kita, Allah sanggup dekatkan kita. Bahkan Allah sanggup melimpahkan kita tetap dengan kasih karunia-Nya yang besar bagi kehidupan setiap kita. Sehingga ketika kita mengingat akan hal tersebut, bukankah kasih Allah itu senantiasa membuat kita semakin hari, semakin mau mengasihi Tuhan. Mengingat kasih Tuhan itu membuat kita juga jatuh cinta kepada Dia. Sehingga di dalam hal ini, saya yakin dan percaya, kalau Allah itu mau mengubah kita, lalu Allah itu juga yang sudah mengasihi kita dan memampukan kita juga mengasihi Dia. Maka bukankah kita sebenarnya juga bisa dengan mudah berkata, Tuhan, aku mau juga Engkau ubah hidupku.
Sehingga perubahan bukan cuma sekedar menjadi maunya Tuhan, tetapi juga menjadi maunya setiap kita. Mungkin di dalam bagian ini ada yang bertanya pertanyaan sebagai berikut. Kenapa sih Tuhan itu kok nggak mau mengubah secara langsung, cepat, otomatis, instan? Kenapa kok prosesnya itu bisa jadi panjang dan bisa jadi itu menyakitkan? Nah, tentu saja kita nggak bisa mengetahui alasan yang pasti dan alasan yang lengkap dari kenapa Tuhan memutuskan cara yang seperti ini. Tetapi dari pemaparan firman Tuhan dari Alkitab, kita bisa mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah kalau memang Tuhan itu mengubah kita langsung, otomatis, instan, maka sebenarnya itu bukan diri kita lagi. Itu pribadi yang lain. Itu bukan kita. Ibaratnya kayak begini deh. Kalau dulu ya, kita itu sebut saja, dulu nggak suka makanan pedas. Lalu dengan cara yang instan, tiba-tiba suka jadi makanan pedas. Maka kau tanya, kenapa kamu kok tiba-tiba suka makanan pedas? Jawabannya adalah, nggak tahu tuh. Ini ya tiba-tiba aja. Kita itu nggak merasa itu diri kita. Kita itu merasa menjadi sesuatu hal yang menjadi orang lain. Karena dari dulu itu bukan kesukaan kita, itu bukan ciri kita. Sehingga kemudian kalau kita itu diubah secara instan, itu dengan kata lain Tuhan sebenarnya menjadikan kita pribadi atau sosok yang lain. Dan yang kedua, Tuhan itu menginginkan proses. Dan bagi Tuhan, proses itu penting. Proses itu indah. Bukan cuma sekedar hasil akhir yang indah. Kalau Tuhan itu betul-betul hanya inginkan produk akhir, maka saya yakin dan percaya dari awal Tuhan akan buat kita tidak pernah bisa berdosa. Kenapa? Karena proses untuk diampuni, lalu berubah, itu panjang dan lama. Bahkan seumur hidup kita di dalam dunia ini, kita pun tidak bisa mencapai titik kesempurnaan. Nanti Tuhanlah yang menyempurnakan kita, bukan? Maka kalau Tuhan itu cuma ingin hasil akhir, maka Tuhan tidak ciptakan kita seperti ini. Tuhan akan ciptakan yang lain. Ibaratnya adalah seperti orang tua yang membesarkan anak. Saya belajar hal ini juga melalui pengalaman saya ketika punya anak. Khususnya ketika mengajari anak saya itu naik sepeda. Anak pertama saya sudah lancar naik sepeda. Anak kedua saya sudah lancar naik sepeda. Anak pertama saya justru mengalami kesulitan untuk naik sepeda. Sehingga berkali-kali saya harus temani dia, pegangi dia, ajari lagi, arahkan lagi. Ketika patah semangat, dikobarkan lagi semangatnya, berjuang kembali, pegangan lagi. Sampai sekarang sudah bisa belum? Belum sih, belum. Tapi apakah kemudian pengalaman mengajari itu menjadi pengalaman yang buruk? Enggak. Pengalaman kemudian menemani proses dia belajar. Apakah itu menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan? Enggak. Justru pengalaman itu indah. Pengalaman itu yang kemudian kita akan kenang. Pengalaman itu yang kemudian membuat kita bisa punya waktu bersama-sama. Dan sebenarnya itu yang saya yakin dan percaya. Juga Tuhan nikmati. Proses perubahan kita adalah proses yang juga Allah itu nikmati. Ketika Allah berjalan bersama-sama dengan kita, yang diubahkan terus-menerus oleh pekerjaan kasih karunia dari Tuhan. Maka saya kenal percaya ketika kita saat ini berada di dalam situasi yang buruk, di dalam situasi pandemi COVID-19, maka saya percaya ini adalah proses juga. Ini adalah bagian dari kurikulumnya Tuhan. Sebagaimana Roma 8, 28, 30 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Maka saya yakin dan percaya, pandemi ini memang bukan Tuhan yang mendatangkan. Tetapi Tuhan bisa memakai pandemi ini untuk membentuk, mengubahkan, mempertumbuhkan hidup setiap kita. Sehingga kemudian setiap kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Maka sebagaimana salah satu tulisan yang dituliskan oleh seorang teolog, don't waste your life. Maka saya percaya kalimat ini bisa diubah. Don't waste this pandemic. Jangan sia-siakan pandemi ini. Ini tentu bukan masa yang ideal. Tentu yang ideal adalah ketika segala sesuatunya itu sempurna, tidak ada lagi sakit penyakit, seperti yang dituliskan oleh kitab Wahyu. Dan yang nanti suatu hari akan kita jalani kehidupan seperti itu. Tetapi masa-masa ini, masa-masa berat ini adalah masa-masa di mana Tuhan juga berjalan bersama dengan kita.
di mana Tuhan juga memakai segala sesuatunya ini untuk mengubahkan kehidupan kita. Dan disinilah harusnya masa-masa kita juga menikmati kebersamaan dengan Tuhan tersebut. Sehingga itulah alasan kenapa Tuhan tidak langsung ubah kita. Karena proses ini pun menyenangkan. Proses ini pun adalah proses yang Allah itu nikmati. Dan harusnya juga kita nikmati. Bukan karena kenyamanannya, tetapi karena kebersamaan dengan Allah yang bekerja terus-menerus mengubahkan kehidupan setiap kita. Dan yang kedua, kenapa kita itu tetap perlu merindukan perubahan? Meskipun kita tuh nggak sanggup untuk menghadirkan perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu karena melalui perubahan itu akan menjadikan hidup kita berdampak bagi kehidupan orang lain. Perubahan itulah yang kemudian akan menjadikan hidup kita ini saluran berkat buat orang lain. Seringkali orang itu hidup di dalam dua ekstrim. Ekstrim yang pertama yaitu banyak orang itu berpikir hidup sempurna. Itu adalah hidup yang ideal, hidup yang diingin-inginkan. Tentu saja saya percaya hidup sempurna itu ideal. Nanti, kalau di dalam kondisi sekarang, hidup sempurna itu sebuah mimpi harapan yang indah. Tetapi kesempurnaan itu tidak berdampak atau bahkan tidak menolong orang menjadi pribadi yang lebih baik. Kesempurnaan itu cuma indah untuk dinikmati. Tetapi tidak akan berdampak apapun dalam kehidupan orang. Orang cuma melihat kita kalau hidupnya sempurna, berkata, aduh hidupnya sempurna banget ya. Lihatlah suami istri saling mencintai, anak-anak hidup rukun semuanya. Aduh indah, begitu lihat keluarga sendiri, aduh semuanya kenapa kacau gitu ya. Sehingga kemudian kita cuma bisa menikmati. Tetapi kemudian apa hubungannya hidup orang itu dengan hidup saya? Nothing. Nggak ada hubungan apa-apa. Sehingga bisa saya katakan kesempurnaan itu justru menimbulkan jarak yang jauh antara kita dengan orang lain. Betul nggak sih? Ketika kita melihat hidup orang itu semakin nampak sempurna, maka semakin kita merasa, oh jauh lah. Kalau dia dewa lah. Kita nih ketemu nih, selalu orang yang hidupnya itu, tidak pernah bergumul ketika membaca Alkitab, selalu rutin membaca Alkitab. Bahkan bukan cuma pagi malam, rutin setiap hari. Lalu kita bercermin dengan hidup kita. Kita aja bergumul 1 kali setiap hari, itu aja bergumul, dia ini 2 kali sehari. Bahkan ada yang 3 kali sehari, seperti minum obat. Gitu. Maka kita berkata bahwa, aduh hidupnya ini, sudahlah, dia ini sudah hampir sempurna. Siapakah kita ini? Ada jarak. Bukannya kemudian tidak ada jarak. Sama seperti kalau kita itu melihat diri kita dengan Tuhan. Bukankah kita selalu melihat ada jarak? Sehingga ketika orang dikatakan gini, sempurnalah kamu sama seperti Tuhan itu sempurna. Kita selalu berkata, ya jelaslah dia sempurna. Ya dia Tuhan. Tapi kita kan manusia. Jadi bagaimana mungkin kita bisa sempurna seperti dia? Bukankah dari situ kita mengakui bahwa ada jarak yang terjadi antara kita dengan Tuhan? Tapi rekan-rekanku kalau terkait dengan Tuhan, saya percaya memang ada jarak sih. Karena kita manusia dan dia Tuhan. Tapi yang lebih penting adalah jarak itu jarak yang sudah dijembatani oleh Kristus Yesus. Jarak itu bukanlah jarak yang kemudian tidak bisa ada solusi. Allah telah menjadi manusia, membuat jarak itu semakin pendek. Dia kemudian tinggal sama-sama seperti kita, dicobai sama seperti kita, tetapi dia bisa memenangkan pergumulan tersebut, bahkan sampai dia mati menanggung dosa kita, bangkit dari kematian, untuk apa? Menyertai kita dan menemani kita, memberikan kemenangan-kemenangan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Sehingga memang selalu ada jarak. Tetapi jarak itu sudah dijembatani melalui Kristus yang menyertai, menuntun, memelihara, dan memberikan kemenangan demi kemenangan. Sementara kalau kita berbicara kita dengan sesama, kita ini bukan orang yang sempurna. Orang itu cuma bisa terlihat sempurna, tapi tidak pernah benar-benar sempurna. Beda dengan Tuhan. Tuhan itu sempurna, kita cuma terlihat sempurna. Sehingga ketika kita itu mau mencoba menjembatani hidup kita dengan hidup orang lain, maka satu hal yang terjadi. Ketidaksempurnaan kita akan terbongkar.
Kalau jarak itu akan dihilangkan, maka kesempurnaan itu akan memudar. Berbeda dengan Allah, dia yang sempurna, dia yang menjembatani, dia tetap sempurna. Kita tidak sempurna, terlihat sempurna, sehingga ketika kita berusaha dekat, berusaha masuk ke dalam hidup orang, orang pada akhirnya tahu siapa kita. Bukankah itu yang terjadi ketika seseorang dari berkenalan, lalu sama-sama jatuh cinta. Wah, segala sesuatu terlihat sempurna. Tapi begitu masa pacaran, mulai terlihat sebagian-sebagian. Tapi bagaimanapun tetap indah. Kenapa? Tetap mempesona. Tetapi sudah begitu menikah, tinggal serumah, tahu semua buruknya. Kenapa? Ya sudah, tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Karena jarak itu sudah tidak ada. Maka di dalam hal ini, ketika seseorang itu berusaha mengejar terlihat sempurna, maka selalu ada jarak. Dan itu artinya apa? Artinya orang tersebut tidak pernah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dia nggak bisa, karena ada jarak. Tetapi di ekstrim yang lain, ada orang yang justru tidak ingin tampil beda. Justru ingin tampil yang sama. Kenapa orang itu ingin sama? Ya karena kalau sama itu nggak ada rintangan. Kalau sama tidak ada resistensi, tidak ada pertegangan, tidak ada gesekan yang terjadi. Sehingga orang ya berpikir kalau kita semua itu bisa sama, ya hidup kita itu akan jauh lebih harmonis. Sehingga tidak heran orang-orang yang berusaha untuk mencari banyak persamaan ini, seringkali mau tidak mau harus mengkompromikan hal-hal tertentu di dalam kehidupannya. Untuk apa? Bisa menjembatani perbedaan-perbedaan yang memang sudah ada. Perbedaan-perbedaan yang harus diakui. Berusaha dijembatin, berusaha untuk dihilangkan dengan cara mengkompromikan hal-hal tertentu. Nah, ketika saya berkata mengkompromikan ini, belum tentu artinya negatif. Belum tentu. Karena kadang-kala kompromi itu memang diperlukan. Seperti ketika seseorang itu berelasi di dalam relasi suami istri. Maka mau tidak mau, dua orang yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, dengan cara pikir yang berbeda, pasti ada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Dan ini perlu dijembatani. Maka kalau perbedaan-perbedaan ini adalah perbedaan yang non-prinsip, ya kita tentu harus mengkompromikan. Harus ada pihak yang belajar untuk berkata, oke, saya mau menerima, saya belajar untuk menerima, saya belajar untuk bisa menghargai apa yang kemudian kamu sukai atau apa yang menjadi kemudian keinginanmu tersebut. Nah, itu kompromi-kompromi yang dilakukan. Tapi sekali lagi, kompromi-kompromi seperti ini adalah kompromi-kompromi yang tepat untuk diberikan. Kalau hal-hal tersebut bukan hal-hal yang prinsip, bukan hal-hal yang fundamental, bukan hal yang esensial di dalam kehidupan manusia. Kalau seseorang itu bisa mengkompromikan sesuatu yang fundamental, prinsip tadi, maka sebenarnya bagi orang tersebut, hal itu bukan yang prinsip. Hal itu bukan yang utama. Hal itu bukan hal yang penting. Sebagai contoh, bukankah kita semua setuju bahwa iman kepercayaan kepada Tuhan itu merupakan hal yang prinsip, fundamental. Itu yang mempengaruhi kehidupan setiap kita. Itu yang menjadi jati diri setiap kita. Kita ini adalah orang-orang yang ditebus di dalam Yesus Kristus yang diampuni dengan kasih karunia-Nya. Sehingga kemudian diutus untuk kemudian menjadi berkat bagi sesama. Itu identitas kita. Itu tidak boleh dikompromikan. Sehingga kalau ada orang yang mau mengkompromikan imannya, maka sebenarnya hal itu memberitahu bahwa bagi orang tersebut, imannya itu bukan hal yang penting. Bukan hal yang fundamental dan esensial. Dan ketika orang itu hidup berusaha untuk mencari persamaan, maka orang-orang seperti ini jelas tidak akan menjadi berkat buat orang lain. Kenapa? Ya kan sama. Kalau sama ya tinggal kita nikmati saja kebersamaan ini. Tanpa ada perubahan, tanpa ada penyesuaian, tanpa ada ketegangan yang terjadi. Sehingga orang tidak belajar. Sehingga orang tidak akan berubah. Karena apa? Ya sama. Sementara perbedaan akan menolong orang untuk saling mengasah satu dengan yang lain. Sehingga di dalam hal ini, orang yang selalu mencari persamaan pun juga tidak bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Dengan kondisi dua ekstrim ini, maka kita tidak dipanggil menjadi orang yang hidup di dalam dua ekstrim ini. Kita bukan dipanggil untuk terlihat sempurna, karena itu tetap akan menimbulkan jarak dan kita tidak akan memberkati orang.
Kita juga bukan dipanggil menjadi serupa dengan dunia ini. Maka kenapa ayat kedua dimulai dengan berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kalau sudah serupa, ya orang tidak bisa berdampak apapun bagi hidup sesamanya. Tapi kita dipanggil justru untuk mau terus-menerus berubah. Ada progres yang terjadi. Kita menyadari kita bukan sempurna, tapi kita terus-menerus diubahkan. Dan hidup seperti ini adalah hidup yang kemudian akan berdampak, menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa bisa demikian? Karena yang pertama, ketika orang itu melihat hidup kita itu lemah. Kalau berubah itu kan berarti dimulai dari yang kurang menjadi lebih baik. Maka ketika orang itu awalnya melihat kelemahan, kekurangan, keterbatasan kehidupan kita, hal itu menjadi jembatan untuk orang lain bisa dekat dengan kita dan berkata, kamu lemah ya? Sama, aku juga lemah. Itu titik persamaan kita dengan orang lain. Kita bisa berkata, saya juga lemah. Mungkin bukan di area yang kamu lemah, tapi di area yang lain. Tapi kita sama-sama orang yang lemah. Kita sama-sama orang berdosa. Dan persamaan ini mendekatkan orang-orang itu kepada kita. Tetapi tidak boleh di situ. Karena perubahan bukan cuma sekedar mengumbar kelemahan. Tetapi menunjukkan bahwa saya lemah, tapi saya juga kemudian diproses dan berubah. Dan ketika perubahan itu terjadi, karena anugerah dan karya Allah terjadi dalam kehidupan setiap kita, maka itu bukan lagi mendekatkan orang-orang luar itu kepada kita, tapi mendekatkan mereka kepada Kristus yang mengubahkan kehidupan kita. Izinkan saya mengulangi ya, keterbatasan kita. Karena kalau bertumbuh, berubah, itu kan dimulai dari kelemahan. Kelemahan kita yang dilihat orang, membuat mereka mau dekat dan berkata, sama-sama lemah ya, sama-sama terbatas dan berdosa. Tetapi ketika kita lemah, tapi kita berubah, kita lemah, tapi kita bertumbuh, maka hal itu mendekatkan orang-orang ini kepada Kristus yang mengubahkan kehidupan kita. Rekan-rekanku, saya pernah mendengar kesaksian dari seorang rekan yang menceritakan bagaimana ada seorang jemaatnya yang dulunya adalah seorang yang mabuk-mabukan, seorang yang main kasar kepada keluarganya. Dia sudah menikah, seringkali main pukul, main tangan, main kaki pada istrinya. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun dalam pernikahan mereka. Sampai kemudian satu hari pria ini bertobat. Pria ini mengenal Kristus Yesus. Dan pria ini kemudian punya hidup yang mau diserahkan kepada Tuhan untuk diubahkan. Dia berkata, Tuhan tolong ubahkan saya. Dan di dalam proses kehidupannya, dia belajar terus-menerus firman Tuhan. Mau belajar untuk menyediakan dirinya diubahkan oleh Tuhan. Tapi rekan-rekanku, ketika dia bertobat, istrinya tidak percaya orang ini sungguh-sungguh bertobat. Maka yang terjadi adalah orang ini justru seringkali dibully oleh istrinya. Ketika orang ini mulai rajin baca Alkitab, maka istrinya mulai sering berkata, buat apa kamu baca Alkitab? Alkitabmu tidak akan mengubah kamu jadi orang baik. Ketika dia berdoa kepada Tuhan dengan suaranya, Bapa di surga, lalu istrinya menjawab, ya anakku, mau minta apa lagi kamu? Wah, suaminya ini dipancing dengan berbagai macam cara. Sampai satu kali si pria ini menceritakan, ketika dia sedang baca Alkitab, istrinya itu sedang melakukan pekerjaan rumah. Tiba-tiba istrinya itu menyiramkan air pel-pelan kepada suaminya ini. Dan kemudian istrinya ketika menyiramkan itu sambil berkata, sini, aku baptis kamu kembali untuk yang kedua kalinya. Kali ini suaminya sudah nggak tahan lagi. Maka dia mulai bangkit berdiri. Dia pegang baju istrinya, dia naikkan. Dan tangannya itu sudah menggenggam mau memukul. Tapi dia kemudian cerita. Di dalam hatinya ada suara yang berkata, jangan lakukan. Ingat, kamu harus mengasihi istrimu. Jangan lakukan. Tuhan tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Suara itu terus berbicara membuat gelisah orang ini. Sehingga kemudian yang nampak tangannya yang sudah menggenggam itu tampak gemetaran. Dan pada waktu itu pun istrinya masih kemudian menggodanya. Masih menggodai dia. Dengan berkata apa? Sudah, kalau mau pukul, pukul aja seperti dulu. Nggak perlu sekarang doa-doaan, pukul aja. Rekan-rekanku, nggak mudah untuk berubah. Tapi kesempatan itu dia cerita pada waktu dia berjuang, dia sudah nggak tahan lagi.
Dia cuma berdoa, Tuhan tolong kuatkan saya. Dia lepaskan istrinya. Dia nggak pukul. Dan pengalaman-pengalaman seperti itu terjadi setiap hari. Selama beberapa bulan lamanya. Sampai akhirnya satu kali istrinya berkata kepada suaminya ini. Ketika hari Minggu, aku mau ikut ke gereja. Sang suami menaruh curiga karena istrinya nggak pernah mau ikut ke gereja. Lalu suaminya tanya, buat apa kamu pergi ke gereja? Mau mempermalukan aku ya di gereja? Lalu istrinya berkata, bukan. Aku mau ke gereja karena aku mau cari tahu Tuhan seperti apa yang bisa mengubah suamiku. Dari seorang yang begitu kasar sampai sekarang menjadi seorang yang suami idaman. Yang aku sudah tidak pernah berani lagi mimpikan terjadi dalam hidupku. Aku mau kenal Tuhan yang bisa mengubah suamiku itu. Rekan-rekanku, perubahan, pertumbuhan yang Allah kerjakan dengan anugerahnya itu menjadi sarana Allah mau memakai hidup kita menjadi saluran berkat buat sesama kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita tetap perlu merindukan perubahan meskipun kita nggak sanggup untuk menjalankannya? Yaitu karena ketika kita merindukan perubahan, itu tandanya kita sedang menyiapkan diri kita. Seolah-olah kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku nggak sanggup. Tetapi kalau memang Engkau yang mau bekerja di dalam diriku, mengubah aku, maka sekarang aku mau siapkan diriku, siapkan hatiku. Aku mau serahkan hidupku kepada Tuhan. Maka itu kenapa ayat yang kedua ini dimulai dari ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ketika kita merindukan perubahan, meskipun kita sadar kita nggak sanggup, tapi kita tahu Allah akan mengerjakan perubahan tersebut. Maka di situ kita seolah-olah berkata pada Tuhan, Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tangan untuk boleh Engkau mengubahkan aku. Sehingga pada akhirnya melalui perubahan-perubahan yang terjadi, Engkau mau pakai hidupku yang lemah, yang terbatas untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maka rekan-rekanku yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apakah kita mau menyiapkan hati kita, mau menyiapkan diri kita, mau mempersembahkan hidup kita, dan membiarkan Tuhan bekerja mengubahkan kehidupan setiap kita. Mungkin bagi setiap kita, atau sebagian di antara kita akan menjawab dengan cepat, ya saya mau. Karena kita menganggap, ya sudah seringlah tantangan khotbah seperti ini. Tapi rekan-rekanku, saya mau mengajak kita, yuk pikir baik-baik, pikir secara serius. Karena begitu kita berkata, yes, saya tetap mau menginginkan perubahan terjadi dalam hidup saya. Maka jangan bayangkan Tuhan akan membuat hidup kita itu lancar terus, nggak ada masalah, sambil kita kemudian diubahkan. Seringkali perubahan itu justru terjadi ketika ada penderitaan, ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan. Sehingga ketika hari ini kita berkata, ya Tuhan, aku mau menyiapkan hatiku, aku mau menyerahkan diriku, silakan Engkau bekerja mengubahkan. Maka kita harus bersedia untuk dirombak habis. Kita harus bersedia untuk kemudian sakit, karena ada banyak bagian-bagian dalam kehidupan kita yang kemudian dipotong. Ada ilah-ilah yang ada dalam diri kita yang kemudian dipenggal oleh Tuhan. Dan itu menyakitkan kita. Ada banyak keinginan-keinginan nafsu-nafsu kita yang tadi kita anggap itu baik-baik saja, itu kemudian dihentikan oleh Tuhan. Supaya dia mengubahkan hidup kita. Dan itu artinya kondisi yang tidak nyaman. Bisa jadi kita akan memasuki sebuah masa-masa kehidupan yang tidak kita pernah dambakan dan tidak pernah kita inginkan. Mungkin kalau sampai di sini orang berkata, ini pengkhotbah kok nakut-nakutin ya? Kan harusnya mendorong nih supaya mau berubah. Harusnya titik dong sampai tadi tantangannya cukup selesai. Biarkan orang jawab iya. Rekan-rekanku, saya nggak mau jadi orang yang cuma mengatakan yang baik-baik saja. Saya mau mengatakan apa realitanya. Ketika kita berkata, yes Lord, this is my life. Ini hidupku, ku serahkan kepadamu. Ubahlah, pakailah menjadi berkat. Itu artinya kita siap berkata, apapun ya Tuhan, apapun. Lakukan.
Bahkan kalau itu pun menyakiti aku, lakukan. Karena aku tahu, itu bukan menyakiti aku. Itu menyakiti egoku. Itu menyakiti akan nafsu kedaginganku. Tapi itu semua membentuk aku menjadi pribadi lebih baik. Apakah kita siap meresponi seperti ini? Kalau ditanya, ya gimana bisa siap kalau ditakut-takuti seperti itu? Gimana saya bisa berkata, iya kalau kondisinya nggak nyaman dan nggak enak? Rekan-rekanku, izinkan saya akan menjawab pertanyaan ini dengan menceritakan kisah pengalaman hidup saya. Saya percaya kisah ini sudah seringkali saya ceritakan. Kisah ini kalau boleh saya kasih judul, kisah ini judulnya adalah Kapok. Kisah masa kecil saya. Nah, kalau rekan-rekanku sudah pernah mendengarkan kisah ini, semoga nggak kapok mendengarkannya lagi ya. Nah, saya pada waktu kecil dulu setiap kali selesai pulang gereja, gitu ya, hal yang paling saya inginkan adalah ketika orang tua saya itu mengajak saya pergi ke Pasar Atom. Yuk pergi ke Pasar Atom belanja. Saya pasti akan berkata, ya, saya tidak akan menolak. Dan dulu itu rasanya satu-satunya tempat hiburan, di mana saya bisa cuci mata. Belum tentu belanja, tapi bisa cuci mata. Maka setiap kali sudah diajak, sebelum berangkat, orang tua saya selalu memberikan 2 aturan. Yang pertama, harus selalu digandeng. Nggak boleh jalan sendiri. Nanti kalau jalan sendiri, hilang, kapok. Nah, itu dari situlah judul cerita itu saya buat ya. Itu kata-kata yang diulang. Harus gandeng ya. Nanti kalau digandeng, hilang, kapok. Nah, yang kedua, orang tua saya selalu berkata, nggak boleh beli-beli apapun. Nggak boleh minta-minta. Kamu cuma pergi, ikut saja, lihat saja. Nggak boleh minta apapun. Maka ketika tanya, mau nggak menuruti? Saya selalu jawab, mau. Supaya apa? Demi bisa pergi. Kalau saya jawab tidak mau, pasti saya nggak boleh ikut pergi. Maka singkat cerita, setiap kali saya selalu pergi diajak. Dan setiap kali turun dari becak, ya, karena dulu nggak punya mobil, naiknya becak, gitu ya, selalu turun langsung tangan saya digandeng. Gandeng pergi ke tempat-tempat yang jujur saya mau katakan, saya tidak pernah menikmati. Kenapa? Ya namanya pergi sama orang tua, dan biasanya mengajak saya itu adalah mama saya. Itu pasti lihatnya kalau tidak panci, wajan, sutil, daster, begitu ya. Yang bagi saya seorang anak laki-laki pria, apa indahnya, apa nikmatnya semua itu. Sementara pergumulan dan pergulatan itu semakin besar terjadi. Setiap kali melewati lorong, di mana ada toko mainan yang etalasenya itu menampilkan berbagai macam mainan. Wah, itu menjadi godaan. Pingin untuk bisa berkata, stop sebentar dong, saya mau lihat. Kan kalau lihat tidak apa-apa. Tapi begitu kemudian mau lihat, katakan, sudah tidak usah lihat-lihat. Karena nanti kalau sudah lihat, pengen mau beli, nanti rengek-rengek, tidak usah, mending tidak usah lihat. Wah, jadi menderita sekali. Sampai satu kali, mama saya itu berbelanja persis di seberangnya toko mainan. Sebelahnya toko mainan yang jual mainan-mainan ya. Dan dia belanja di seberangnya ini. Maka kemudian karena dia pilih-pilih barang, tangannya melepaskan saya, tapi dengan peringatan. Jangan kemana-mana. Nanti kalau pergi kemana-mana, hilang, kapok. Nah, itu diulangi lagi. Sampai saya hafal. Gitu ya. Maka saya diam di sana, tapi saya lihat ke toko seberang. Berbagai macam mainannya. Dan saya mulai mencoba untuk bergeser pelan-pelan, mendekat ke arah toko mainan tersebut. Supaya nggak ketahuan, saya pelan-pelan gesernya. Sampai betul-betul ada di depan toko tersebut, melihat berbagai macam mainan-mainan itu, dan menikmati. Cuci mata aja menikmati, senang lihat mainan, gitu ya. Ada yang baru-baru, menarik, gitu ya. Menikmati. Pertama-tama sambil melihat mainan, sambil saya jaga-jaga. Melihat orang tua saya masih ada atau tidak. Oh, masih ada, aman. Teruskan lagi, lihat lagi. Lihat mainan, lihat orang tua lagi, masih ada. Sampai satu waktu, ketika saya melihat mainan, saya noleh mencari orang tua saya. Hilang. Pada waktu itu, saya langsung tinggalkan toko itu, saya nyebrang. Saya mulai panggil, Ma. Saya pikir dia cuma tukar posisi. Tapi betul-betul tidak ada. Nampaknya mama saya pada waktu itu juga lupa kalau ngajak saya pergi. Saking nikmatnya berbelanja itu. Dan disitulah mulai saya takut. Saya mulai menangis. Ma, saya cari keliling-keliling. Nggak menemukan. Orang-orang di sekitar mulai berkata, ayo sini ikut. Kita pergi ke sana. Saya nggak mau karena saya takut diculik. Saya cuma teriak, nangis, Ma. Saya nggak tahu berapa lama. Sampai akhirnya di tengah-tengah hiruk pikuk, bayangkan ya.
Ini semua pasti tahu Pasratum ya. Hiruk pikuk Pasratum itu. Telinga saya itu tiba-tiba mendengar ada nama yang memanggil saya. Samuel! Dan saya berani jamin itu bukan suara Tuhan. Sehingga kemudian saya tidak perlu berkata, ya Tuhan berbicaralah. Hamba-Mu siap mendengar. Karena saya tahu itu bukan suara Tuhan. Itu suara mama saya. Maka begitu mendengar suara itu saya berkata, Mama, Samuel, Mama. Maka kemudian yang terjadi saya berusaha menemukan di antara kerumunan banyak orang itu mana mama saya. Dan begitu melihat dari kejauhan, saya lari. Saya peluk mama saya. Wah, ketika peluk itu rasanya lega sekali. Kemudian saya peluk kaki mama saya. Kemudian saya lihat. Mama saya nggak peluk saya. Mama saya cuma lihatin saya. Sambil kemudian berkata, kapok. Dan memang betul-betul kapok sih. Betul-betul kapok. Dan setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu saya lah yang mengulurkan tangan saya. Untuk digandeng oleh mama saya. Kemana? Ya, kemanapun. Jadi enjoy enggak menikmati semua toko yang dikunjungi oleh orang tua saya? Enggak sih. Enggak enjoy. Tetap setiap kali ada toko mainan, godaan besar untuk stop, untuk lihat. Tapi saya enggak pernah lagi mau melepaskan genggaman itu. Bukan karena hidup saya nyaman. Saya tetap tidak nyaman. Tapi karena saya tahu, di dalam genggamannya, saya aman. Pengalaman itu mengajar saya. Ketika kita berkata, Tuhan, ini aku. Peganglah. Ubahlah. Bentuklah seperti yang Engkau inginkan. Maka bisa jadi kita akan berjalan. Di jalan yang kita nggak sukai. Di jalan yang berat. Di jalan yang begitu mungkin bagi kita ini menyusahkan. Tapi saya yakin dan percaya. Kalau kita betul-betul berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin tidak nyaman. Tapi kita aman. Dan semuanya itu akan membawa hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pribadi yang akan dipakai menjadi berkat bagi sesama kita. Yuk, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Rekan-rekanku, saya memberikan waktu sejenak kepada setiap kita untuk meresponi firman Tuhan. Siapkah kita untuk menyerahkan diri kita, diubahkan oleh Tuhan, supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kalau ada di antara kita yang masih takut, karena bisa jadi penyerahan diri kita itu akan membawa hidup kita ke jalan yang kita tidak nikmati dan sukai. Berdoalah dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku masih takut. Tuhan tolong aku. Tapi hari ini kalau kita diingatkan akan kasih setia Tuhan, yang sudah begitu besar bahkan rela mati menanggung dosa setiap kita. Kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun, meskipun ada di dalam lembah-lembah kekelaman, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan disitulah kita bisa percaya kepada pimpinannya yang tidak bersalah. Maka responilah, Tuhan, inilah aku. Aku serahkan diriku. Aku serahkan hidupku. Ubahkanlah. Pakailah dan jadikanlah aku berkat bagi sesama. Bapa di sorga, dengarlah setiap doa-doa kami. Doa-doa yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Bahkan juga doa-doa penyerahan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada jemaat GKA Gloria sekalian yang masih terus setia mendoakan dan mendukung pelayanan misi gereja kita. Sehingga semua program misi yang esensial masih tetap boleh berjalan walaupun ada beberapa yang terpaksa harus dipangkas.
Kami percaya Tuhan senantiasa mengaruniakan anugerahnya yang berlimpah kepada jemaat GKA Gloria, agar menjadi seperti firman Tuhan katakan di 2 Korintus pasal 8, yaitu jemaat Makedonia yang walaupun dalam keadaan yang sulit dan berkekurangan, tetapi penuh dengan sukacita dan kaya dalam kemurahan hati. Pada bulan misi tahun ini, kami kembali mengajak jemaat GKA Gloria untuk berpartisipasi dalam mendukung pelayanan misi yang Tuhan percayakan kepada kita melalui persembahan komitmen misi. Adapun persembahan komitmen misi kali ini bisa dilakukan dengan 2 cara pengisian kartu komitmen misi, yaitu melalui online atau melalui offline atau cetakan. Nah, melalui online, jemaat akan mendapatkan link kartu komitmen misi yang akan dikirim melalui WhatsApp. Silakan Bapak Ibu mengisinya dan mendoakannya. Nah, ini contoh dari komitmen misi yang akan dikirim melalui online atau WhatsApp. Ini ada data, Bapak Ibu bisa mengisi alamat dan tolong jangan lupa nomor handphone. Nah, lembaran kedua Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu berdoa dan mengisinya. Nah, di sana ada 5 kolom yang bisa dicentang. Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan, yang mana Bapak Ibu akan mendukung pelayanan misi silakan dicentang. Nah, seandainya ada jumlah nilai yang tidak tercantum di sini dan Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan untuk mengisi sesuai dengan pimpinan Tuhan, silakan Bapak Ibu mengisi sejumlah nilai di kolom yang kosong dan berapa bulan Bapak Ibu akan mendukungnya. Silakan Bapak Ibu menuliskannya. Dan kemudian yang di bawah sekali ada, jika Bapak Ibu bersedia untuk ada email yang akan dikirim, tolong bisa diisi atau nomor WhatsApp yang Bapak Ibu punya. Kemudian dikirim dan nanti akan menerima balasannya. Lalu yang kedua, secara offline seperti biasa tahun-tahun yang lalu, Bapak Ibu akan mendapatkan kartu komitmen misi yang akan dikirim melalui kurir pada akhir bulan Agustus ini. Nah, bagi jemaat yang belum menerimanya, bisa tolong menghubungi kantor TU atau kantor misi gereja pada hari dan jam kerja. Nah, ini kartu yang biasanya kita kirimkan kepada jemaat sekalian ini yang melalui pakai offline. Nah, Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu kiranya bisa mengisi dengan data yang sedikit lengkap. Tapi seandainya Bapak Ibu tidak ingin diketahui namanya, silakan memakai inisial. Misalnya Kang Ulukito pakai inisial KL. Nah, tolong Bapak Ibu jangan menulis dengan NN karena nanti akan banyak NN dan kami tidak tahu itu yang mana. Nah, kami akan tetap merahasiakan setiap data yang kami terima. Nah, Bapak Ibu tolong mengisi kartu komitmen misi ini hanya satu macam saja. Apakah itu melalui kartu komitmen misi online atau kartu komitmen misi offline. Nah, sekian Bapak Ibu sekalian pengumuman dari kami. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Teman-teman, mari dengan seluruh umat di segala zaman, kita mau sama-sama bangkit berdiri dan kita mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersyukur untuk ibadah yang telah kita lakukan bersama-sama. Kita percaya Tuhan boleh ada dan memberkati setiap kita. Mari kita saat ini
Bangkit berdiri, kita membawa seluruh diri kita. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita bukan hanya melakukan sebuah aksi fisik, tetapi kita menyerahkan seluruh diri kita kepada Tuhan. Dan di akhir ibadah ini, mari kita mengakhiri dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Ya Tuhan, inilah hidup kami Tuhan, anak-anak muda yang telah Engkau tebus, biar kami bersinar bagi Tuhan, kami hidup bagi Tuhan. Kami juga mengalami berbagai macam pergumulan sama seperti orang-orang yang lain Tuhan. Tapi kami dimampukan berkemenangan oleh karena Allah Roh Kudus yang senantiasa memegang hidup kami, yang memegang tangan kami, yang berjalan bersama dengan kami. Dan anugerah-Mu Tuhan Engkau curahkan dengan limpah di dalam hidup setiap kami setiap hari. Di dalam anugerah-Mu itulah kami saat ini berdiri dan kami mohonkan berkat daripada-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan mampukan kami hidup bagi Engkau, hidup bagi kemuliaan-Mu. Kami membawa hati kami, mengarahkan hati kami dan menerima berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hiduplah bagi kemuliaan Tuhan.